Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Bertemu kembali dengan Pak Yunus dalam pembelajaran budaya Melayu Riau. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah baiklah anak-anak, pada pembahasan kita yang pertama, kita akan membahas bunyi E hidup dengan A mati. Bunyi E hidup dengan A mati. Pak Yunus memberi contoh. Bapak akan memberikan beberapa contoh kata. Yang pertama, kata gelang. Kata gelang ini terdiri dari dua suku kata. Pertama ge, yang kedua lang. Penulisan kata ge itu mengandung bunyi E hidup, tetapi E ini tidak dituliskan, maka hanya ditulis bunyi ge. Kemudian suku kata kedua itu bunyi lang, ditulis hanya lam dengan ain titik 3 karena A mati tidak dituliskan huruf ilahnya. Kemudian contoh yang kedua adalah kata jerat. Kata jerat ini terdiri dari dua suku kata. Suku kata pertama bunyi je, karena kita tahu bunyi E lemah, hidup itu tidak dituliskan, maka suku kata je hanya ditulis jim. Kemudian suku kata kedua, suku kata kedua ini berbunyi rat. Rat ini mengandung bunyi A mati. A mati tidak dituliskan, karena itu penulisannya hanya ro dengan ta, tapi tidak bersambung. Contoh yang terakhir dari bunyi E hidup A mati adalah kata gelas. Kata gelas ini mengandung dua suku kata. Pertama suku kata ge, yang kedua suku kata las. Gelas. Penulisannya suku kata ge ditulis ge saja, huruf ge, tidak ada E ya. Tanpa ada penulisan E hidup tidak dituliskan karena dia mempunyai bunyi lemah. Kemudian suku kata las itu ditulis hanya lam bersambung sin karena las itu mengandung bunyi A mati, sedangkan bunyi A mati itu tidak kita tuliskan ilahnya. Nah, bagaimana, sudah paham kan? Berikut Bapak memberi contoh beberapa kata yang mengandung bunyi E lemah, bunyi E lemah hidup, dan bunyi A mati. Contoh yang lain yang akan Bapak bacakan seperti contohnya kata jelas, penat, lekat, belang. Cukup ya, 4 contoh itu adalah bunyi E hidup bertemu dengan A mati. Pembahasan selanjutnya kita akan membahas bunyi E hidup bertemu dengan bunyi I mati. Bunyi E hidup bertemu dengan bunyi I mati. Contoh kata keris ini mengandung bunyi E hidup dan bunyi I mati. Penulisannya adalah kaf tanpa ada huruf E ya. Kemudian kata ris itu ditulis ro ya dengan sin. Ro ya dengan sin, dibaca ris. Setelah digabung menjadi bunyinya keris. Kemudian contoh yang lain adalah kata bedil. Bedil terdiri dari dua suku kata. Pertama be, kemudian dil. Kata be hanya ditulis be saja, huruf ba. Huruf ba yang ditulis, kemudian dil itu yang dituliskan adalah dal, ya, dan lam. Digabung menjadi bedil.
Oke. Contoh-contoh yang lain yang mengandung bunyi I hidup, I mati. I hidup, I mati. Jepit, pelit, sedih, lebih. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah bunyi E hidup bertemu dengan bunyi U mati. Bunyi E hidup bertemu dengan bunyi U mati. Aturan penulisannya adalah ketika E hidup itu tidak dituliskan ilahnya. Tidak dituliskan ilahnya karena jika dituliskan ilahnya berarti dia adalah E keras. E keras itu dilambangkan huruf iya. Sedangkan E hidup lemah itu tidak dituliskan. Kemudian bila bertemu dengan U mati, U adalah kita tahu huruf waw. Huruf waw meskipun mati tetap dituliskan. Maka kita beri contoh bunyi E hidup, U mati. Contohnya adalah kata belut. Belut. Ini kata belut terdiri dari dua suku kata be dan lut. Be ditulis hanya ba dan lut dituliskan bunyi lam waw ta, lut. Setelah digabung maka dibaca belut. Kemudian kata contoh yang lain adalah kata jeruk. Jeruk. Jeruk ini mengandung dua suku kata je dan ru. Penulisan kata suku kata je hanya ditulis huruf jim. Kemudian suku kata ru penulisannya adalah ro, waw dan kaf. Maka dibaca ru. Setelah digabungkan dua suku kata ini dibaca jeruk. Contoh yang terakhir untuk E hidup dan U mati adalah kata semut. Semut. Kata semut ini terdiri dari dua suku kata se dan suku kata mut. Bunyi kata se dalam Arab lainnya hanya ditulis huruf sin. Kemudian bunyi U mati mut, suku kata mut itu dituliskan mim, waw, ta. Setelah digabungkan semuanya menjadi dibaca semut. Nah, demikianlah pembahasan materi kita pada pembelajaran kali ini. Sekarang jawablah beberapa pertanyaan berikut ini.